Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muktasim Bila, nomor Taruna 2003063, kelas MTP 14, ingin menyampaikan tentang Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah sebuah konsep dari menghubungkan segala perangkat ke internet dan ke perangkat lainnya. Seluruh perangkat yang terhubung dengan internet bisa bertukar data dan informasi dengan cepat. IoT merupakan unsur utama dari revolusi industri 4.0. Apa saja kemampuan dari IoT yang sering kita jumpai? Salah satu contoh sederhana adalah fungsi ganda smartphone sebagai remote TV atau remote AC. Seiring berkembangnya teknologi, IoT akan mencakup lebih banyak sisi dari kehidupan kita tentunya. Benda sehari-hari yang terhubung ke internet akan memudahkan kehidupan kita. IoT adalah hal yang menjadi fondasi smart home, smart living. Tanpa IoT, benda-benda seperti smart floor feeder, smart LED strip, IP kamera, dan sejenisnya tidak akan dapat digunakan. IoT juga sering kita jumpai pada pelayanan finansial seperti internet banking, e-payment, dan tap cash atau QR code untuk pembayaran cashless yang cocok pada masa pandemi seperti saat ini. Pada industri 4.0, IoT dapat membantu financial service, healthcare, manufaktur, communication, energi, retail, transport, dan user infrastruktur. Bagaimana cara kerja Internet of Things? Cara kerja Internet of Things itu seperti apa? Sebenarnya IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu augment pemrograman di mana tiap-tiap perintah augment tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa batas jarak berapapun jauhnya. Jadi, internet di sini menjadi penghubung antara kedua interaksi mesin tersebut. Lalu di mana campur tangan manusia? Manusia dalam IoT tugasnya hanyalah menjadi pengatur dan pengawas dari mesin-mesin yang bekerja secara langsung tersebut. Adapun tantangan terbesar yang bisa menjadi hambatan dalam mengkonfigurasikan IoT adalah bagaimana menyusun jaringan komunikasinya sendiri. Mengapa itu menjadi sulit dan problematik? Ini sebenarnya dikarenakan jaringan sangatlah kompleks. Selain itu, IoT juga sesungguhnya sangat perlu suatu sistem keamanan yang cukup ketat. Di samping masalah tersebut, biaya pengembangan IoT juga masih sangat mahal untuk sekarang. Seiring menjadi penyebab kegagalannya, ujung-ujungnya pembuatan dan pembangunan bisa berakhir gagal produksi. Unsur-unsur pembentuk IoT. Yang pertama, kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi dan diatur, dikembangkan dalam konteks ilmiah. Bentuk dari kecerdasan entitas ilmiah yang ada. Yang kedua adalah konektivitas untuk menghubungkan antar perangkat. Yang ketiga adalah sensor. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan dunia nyata sehari-hari kita. Dan keterlibatan aktif atau active engagement. Engagement yang sering kita diterapkan di teknologi umumnya yang termasuk pasif. IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif, produk maupun keterlibatan layanan. Yang terakhir adalah perangkat berukuran kecil. Perangkat yang seperti yang diperkirakan pada pakar teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah, dan lebih kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. IoT pada perkeretaapian. Ketika penumpang ingin transit kereta, IoT ini dapat dipakai untuk mendeteksi kondisi jalur kereta aman atau tidak untuk dilintasi, sehingga palang pintu kereta api akan terbuka secara otomatis tanpa harus khawatir penjaga kereta sedang tidur terlelap. Dapat meliputi seperti sensor yang terpasang pada kereta untuk memantau kondisi mesin, dan Internet of Things dapat memonitor dan mengetahui kondisi genset di kereta api secara real time. Dengan sistem IoT, petugas perlintasan kereta api dan masinis dapat memantau hanya dari smartphone yang terkoneksi dengan internet menggunakan aplikasi MIT Inventor. Pergerakan kereta dapat dipantau karena ada yang namanya Moonstruck Train buatan Imani Prima. Pergerakan kereta api dipantau menggunakan jaringan GSM, GPRS atau 3G dan ditampilkan pada peta digital. Sistem ini mampu memantau kondisi mesin kereta api,
baik dalam keadaan online maupun offline, sehingga datanya tersimpan dengan regrade. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.